Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda dimanapun anda berada, bertemu lagi di channel YouTube LPIT Al-Uswah Buah Hatiku. Kali ini saya akan mengajak ayah dan bunda untuk membahas tentang salah satu aspek perkembangan anak, yaitu tentang sosial emosional. Apakah itu? Ayah dan bunda, perkembangan sosial emosional ini sangat berkaitan erat dengan pengenalan diri dan orang-orang di sekitarnya. Di usia 0 sampai 3 tahun, seorang anak itu sudah mulai memiliki ego yang tinggi ya ayah dan bunda. Jadi dia sering sekali mengakui semuanya itu adalah miliknya. Ayah dan bunda, seiring berjalannya waktu, anak mulai belajar bertanggung jawab dan bisa mengekspresikan apa yang ia rasakan. Misalnya ketika ia marah, ketika ia menginginkan sesuatu, ataupun tidak menyukai sesuatu. Nah, ayah dan bunda selain itu di usia 0 sampai 3 tahun, anak juga perlahan-lahan mulai menjalin hubungan dengan sesama temannya atau dengan adik-adiknya. Nah, ayah dan bunda, kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menemani Ananda ketika ingin mengembangkan aspek sosial emosional? Yang pertama adalah mengajak anak untuk bercermin dan menyebutkan nama dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Hal ini bermanfaat sekali untuk agar anak-anak bisa mengenali dirinya dan orang-orang terdekatnya. Lalu yang kedua adalah membacakan cerita atau buku bergambar. Nah, dari tokoh yang ada di cerita itu, ayah dan bunda juga bisa menyelipkan sisi-sisi positif dari perilaku atau pesan moral yang ada di buku bergambar. Lalu yang ketiga adalah melibatkan anak untuk membantu pekerjaan rumah. Nah, ayah dan bunda, di usia ini anak akan sangat senang ketika ayah dan bunda meminta tolong untuk mengajak anak misalnya untuk menyapu atau membersihkan tempat tidurnya sendiri. Lalu yang keempat adalah memberikan pelukan disertai dengan kata-kata positif ketika anak telah mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini juga sangat penting bunda, karena bisa mempererat ikatan batin antara orang tua dan anak, sehingga anak pun merasa sangat disayangi dan dihargai. Lalu yang kelima adalah mengajak anak membuat karya. Nanti di usia ini anak akan dengan sangat bangga menunjukkan hasil karyanya itu kepada orang lain. Misalnya mewarnai atau menempel atau yang lainnya bunda ya. Jadi hasil karya ini bisa jadi ia nanti akan menceritakannya kepada teman-teman ketika di sekolah, ketika teman-teman yang bermain bersama dia. Seperti itu. Selanjutnya adalah mengajak Ananda untuk bermain bersama teman-temannya. Jadi ayah dan bunda, di usia-usia ini biarkan anak bermain bersama teman sebayanya, karena hal tersebut bisa membantu anak supaya ia belajar. Yang pertama adalah belajar berbagi entah mainan, berbagi makanan, sampai berbagi perasaan gitu ya. Misalnya ketika mainannya diambil teman, dia juga akan merasakan sesuatu yang menolak, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah mengajak berdiskusi sesering mungkin, bahkan di hal-hal yang terkecil ya bun. Mengajak berdiskusi ini juga sangat penting. Kenapa? Karena anak bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya. Jadi ia pun juga merasa dihargai pendapatnya, seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, bunda bisa, ayah dan bunda di rumah memberikan contoh perilaku yang sederhana. Misalnya dengan menaruh sepatu atau sandal di rak sepatu ketika akan masuk rumah, membereskan mainan ketika selesai bermain, menaruh buku ketika selesai dibaca. Nah, ayah bunda, hal-hal kecil tersebutlah yang akan ditiru oleh anak-anak sampai ia dewasa. Ya, karena di
dia melihat orang-orang terdekatnya pun juga melakukan itu. Maka dengan sendirinya anak-anak akan terbiasa melakukan hal-hal baik tersebut sampai ia dewasa. Nah, demikian ayah bunda beberapa kegiatan yang bisa ayah dan bunda lakukan ketika membersamai Ananda untuk mengembangkan aspek sosial emosional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.